Pemirsa, berita tentang dugaan tindak pidana penipuan, pemalsuan, permufakatan jahat dan penggelapan yang kuat dugaan telah dilakukan oleh manajer Koperasi Budi Arta seperti kami beritakan sebelumnya pada bulan Agustus 2024 lalu, menyisakan sebuah rekam digital berupa rekaman suara yang berisi intervensi seseorang terhadap warga sipil, di mana suara tersebut diduga kuat merupakan suara Dandim 1622 Alor, Letkol Infantri Amir Syarifuddin, SH. Saya tidak perlu ada sebuah titik. Saya paham. Amir dalam rekaman tersebut terdengar sedang mencecar seseorang dengan rentetan pertanyaan, yang mana pertanyaan Amir dimaksud lebih mewakili intervensi dan tendensius terhadap seseorang tersebut, yang kemudian diketahui sebagai Ketua RT 1 Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Pada awal rekaman tersebut, terdengar suara yang kuat dugaan merupakan suara Dandim 1622 Alor itu bertanya kepada yang bersangkutan, yakni Samuel Kandola, dalam kapasitas dia sebagai Ketua RT 1 Desa Fanating. Maksudnya itu begini. Pak RT. Iya, saya sebagai RT 01 Desa Fanating. Pak menguasai semua berkaitan dengan geografis wilayah. Menguasai semua tidak? Khusus untuk Ya, dan Pak RT itu. Pak menguasai semua tentang penduduk. Iya, Pak akui Pak Ima itu sebagai warga Bapak. warga saya. Pak tanda tangan kalau warga Bapak. Maka Samuel pun terdengar menjawab dengan suara bergetar, penuh kehati-hatian yang tercermin dari setiap kata dan kalimat yang dikeluarkan Samuel di saat menjawab setiap pertanyaan Dandim 1622 Alor yang terdengar berisi pertanyaan-pertanyaan menjebak. Ini Pak warga ini warga Bapak toh? ya, Karena Pak mengakui bahwa Ima warga Bapak, Pak tanda tangan. sirat akan saya tanda tangan. Tanpa menjawab pertanyaan Samuel tentang surat apa yang telah ditanda tangani oleh Samuel, suara yang kuat dugaan milik Dandim 1622 Alor itu terdengar terus fokus menggiring Samuel dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang tendensius, penuh jebakan dan syarat kepentingan keberpihakan orang nomor satu di Kodim 1622 Alor itu terhadap kepentingan Koperasi Budi Arta Kalabahi. Bahwa Pak Ima warganya Bapak. Ya, itu surat apa saya bisa tanda tangan, Pak? Menerangkan bahwa Pak Ima warganya Bapak. Saya mengakui. Nah, tanda tangan menerangkan bahwa Pak Ima adalah warga Bapak. Karena Pak kapasitasnya adalah pejabat RT, mengakui bahwa Ima adalah warga Bapak. Akui enggak dia warga Bapak? Saya akui. Nah, kalau untuk melegalkan pengakuan itu adalah dalam bentuk surat. Oke? Ini contoh. Ya, contoh ya. Kalau Bapak mencontoh, ya saya mengerti. Kalau Bapak mencontoh. Maka kalau Pak, ini ada nih minta Pak Ima mau ngajukan nikah. Ya. Pak, ini warga Bapak. Betul. Warga Bapak. Ya, saya punya warga. Akui toh? Akui. Nah, sekarang masalah tanah. Masalah tanah ya. Ya. Pak akui kalau tanah itu Pak siapa namanya? Pak bukan. Ini tanah siapa namanya? Tanah saya punya. Ini Bapak ya. Adalah. Pak Lalang Puling ya tanah. Pak akui toh? Ya. Misalnya ada orang nanya, Pak ini tanahnya Pak Lalang Puling. Ya. Pak selaku pejabat untuk membuktikan bahwa itu tanahnya Pak Lalang Puling, maka Pak mengeluarkan surat, betul? Betul enggak? Kalau memang mengeluarkan surat, saya tanda tangan, saya harus baca topik surat yang ada. Kalau memang itu betul. Jadi tanda tangan. Jadi gini Pak, surat itu berkaitan dengan Pak mengakui bahwa tanahnya yang dijaminkan itu adalah tanahnya Pak Ima. Ya, tapi Bapak saya sekarang saya komplit. Komplain. Komplain ini nama saya. Kalau Pak tidak mengakui maka dia tidak akan keluar itu proses. Betul enggak? Tapi atas nama saya sebagai pemerintah mengarang-arangkan nama saya, tanda tangan saya palsu semua. Loh, berarti itu bukan tanahnya Ima. Iya, saya sekarang ini komplain mengenai surat keterangan yang ada. Itu tanah bukan tanah Ima. Kalau memang itu tanah itu sepihak saya di sini ada bayar pajak, itu Bapak Ima. Nah iya kan sudah, jangan itulah. Masalah di mana Pak? Masalah saya sekarang saya lapor di sapu atasan, ada surat keterangan yang tercantum di jalan tuh tanggal 9 bulan 3 tahun 2022 bilang saya ada buat surat.
Dandim 1622 Alor itu tak menggubris sama sekali tentang keberatan Samuel yang mengatakan tanda tangannya telah dipalsukan. Pucuk pimpinan Kodim 1622 Alor itu terdengar terus menggiring Samuel bahwasanya Samuel selaku ketua RT tak mengakui tentang keabsahan tanah Immanuel. Padahal terdengar dengan sangat jelas bahwa yang dipersoalkan Samuel bukanlah hal pengakuan keabsahan dimaksud, melainkan tanda tangan Samuel seperti tertera dalam surat keterangan yang menjadi bagian dari bukti administrasi KSU Budi Arta. Itu bukan dilakukan oleh Samuel, sebab menurut Samuel tanda tangan itu adalah tiruan atau telah dipalsukan oleh pihak tertentu. Meski demikian, jawaban dan bantahan Samuel atas pertanyaan Dandim 1622 Alor namun benar-benar tak digubris sama sekali oleh sang kolonel infanteri itu. Persoalannya bukan itu, persoalannya kenapa itu surat ada keluar. Ada keluar dan karena siapa yang tanda tangan? Mak, surat itu ada. Enggak. Nah, sekarang ini kita tanya, siapa yang mengeluarkan surat ini? Jika benar rekaman suara itu adalah milik Dandim 1622 Alor, maka di sana terkristalisasi mental dan karakter seorang Dandim yang berpotensi diteladani oleh anggotanya, mengingat TNI dikenal memiliki garis komando yang dapat dijalankan oleh anak buah sesuai perintah komandan. Apabila moral dan karakter Dandim 1622 Alor ini yang berpotensi ditularkan kepada anggotanya itu diselaraskan dengan perbuatan beberapa anggotanya yang belakangan ini menjadi viral di media sosial dan menuai reaksi publik, di mana beberapa anggotanya itu lakukan penganiayaan terhadap 2 orang warga Alor yang masing-masingnya terjadi pada tanggal 22 Desember 2024 dan tanggal 2 Januari 2025. Di mana waktu kejadian hanya berselang 10 hari pasca tindak penganiayaan pertama terjadi. Hal ini patut dikata telah cukup mewakili ketidakmampuan dan tidak berhasilnya Dandim Alor dalam mengomandani anggotanya di Kodim 1622 Alor, yang mana jika dikaitkan dengan adanya dugaan intervensi dan tendensius Dandim Alor terhadap Samuel seperti terdengar dalam rekaman suara, maka patut dikata bahwa mental anggota TNI Alor yang menjadi pelaku penganiayaan 2 orang warga sipil itu adalah cerminan komandannya, di mana dalam ketiga kasus tersebut masing-masingnya tetap bermuara pada keresahan dan kekecewaan masyarakat. Menyikapi kondisi dimaksud, kuasa hukum Immanuel Manikari, Sukardin SH, mengatakan siap menyurati Panglima TNI dan melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perkara dimaksud, dengan harapan terhadap kerja dan kinerja Dandim Alor dapat segera dilakukan evaluasi, dan bila dipandang perlu, maka Dandim Alor segera dicopot dari jabatannya, sebab patut dikata yang bersangkutan tak lagi layak untuk dipercaya sebagai Dandim 1622 Alor. Sementara itu, terkait perkara penganiayaan warga atas nama Francis Berry, keluarga pelaku telah berupaya untuk berdamai dengan korban, tetapi belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Untuk itu, ibu korban segera layangkan surat terbuka kepada Panglima dalam kesempatan pertama. Sebelum berita ini kami tayang, redaksi telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi yang ditujukan dengan hormat kepada Ketua dan Manajer KSU Budi Arta Kalabahi dengan memberikan tembusan surat tersebut kepada Dandim 1622 Alor guna menjelaskan peran Dandim Alor dalam perkara Budi Arta tersebut kaitannya dengan dugaan intervensi yang dilakukan terhadap Ketua RT 01 Desa Fanating. Pasalnya, Dandim Alor secara sadar telah melakukan hal yang secara regulatif bukan merupakan kewenangannya apabila disesuaikan dengan peran, fungsi, dan tugas TNI sebagaimana diamanatkan ketentuan Bab 4 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mungkin tak akan mengalami perubahan dengan RUU TNI yang hingga saat ini belum diundangkan, kendati sudah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ruang klarifikasi terhadap pemberitaan ini maupun hak jawab terhadap pemberitaan kami sebelumnya tidak dipenuhi oleh Ketua maupun Manajer KSU Budi Arta Kalabahi, juga tak dipenuhi oleh Dandim 1622 Alor. Mari dukung kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe channel TV ini, serta menekan tombol notifikasi agar pemirsa semua tak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Saya Sutangsih Wandira dan semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.